Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini saya akan membahas PPh terutang. Nah, dalam laporan keuangan untuk perpajakan, kita akan melakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial. Kita akan sesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Misalnya dalam penjualan atau pendapatan, nah kita akan sesuaikan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan di pasal 4, yaitu Undang-Undang PPh pasal 4 R1, yaitu tentang objek pajak, kemudian Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2, objek pajak tetapi final, dan Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3, yaitu bukan objek pajak. Nah, itu yang harus kita pahami dulu dalam melakukan rekonsiliasi terhadap penjualan atau pendapatan. Nah, kemudian untuk beban atau biaya, kita akan menggunakan Undang-Undang PPh pasal 6 ayat 1, yaitu biaya yang bisa dibebankan menurut aturan perpajakan. Kemudian pasal 9 ayat 1, biaya yang tidak bisa dibebankan. Pasal 10 yaitu untuk menghitung harga perolehan, menentukan harga perolehan. Kemudian pasal 11 tentang penyusutan. Di pasal 11A yaitu tentang amortisasi. Dari rekonsiliasi laporan keuangan komersial tadi, ketemu penghasilan itu fiskal karena sudah disesuaikan dengan undang-undang perpajakan. Nah, penghasilan itu fiskal dikurangi dengan kompensasi rugi, maka ketemu penghasilan kena pajak atau PKP ya. Nah, kompensasi kerugian fiskal ini diatur di pasal 6 ayat 2, di mana kerugian fiskal itu bisa dikompensasi berturut-turut selama 5 tahun. Nah, kemudian PPh terutang. Nah, PPh terutang di sini ada 3 opsi yang kita bisa pilih ya. Yang kita pilih nanti tergantung perusahaan kita. Nah, sekarang yang pertama dulu, tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B. Nah, sekarang kita akan lihat tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak, yaitu pasal 17 ayat 1 huruf B, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22%, yang mulai berlaku itu pada tahun 2022. Nah, jadi apabila omset di atas 50 miliar, maka tarif tunggal yang digunakan adalah 22%. Begitu juga BUT ya. Kalau BUT berapapun omsetnya tetap menggunakan tarif tunggal 22%. Selanjutnya tarif PPh pasal 17 ayat 2B. Tarif PPh pasal 17 ayat 2B, wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka berbentuk PT dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi syarat tertentu. Nah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Selanjutnya di tarif PPh pasal 31E ayat 1. Tarif PPh pasal 31E, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Besaran bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dinaikkan dengan PMK. Jadi tarif pasal 31E ini apabila omsetnya tidak lebih dari 50 miliar, maka kita bisa menggunakan tarif pasal 31E ini. Jadi disebutkan di situ, dijelaskan bahwa apabila omset
sampai dengan 50 miliar, maka akan mendapat pengurangan tarif 50% sampai dengan 4,8 miliar. Apabila omset perusahaan kita itu tidak lebih dari 50 miliar, ya, bukan BUT ya, maka kita bisa pilih yang di bagian C ini, ya. Jadi yang pertama di sini pasal 17 ayat 1 huruf B. Nah, itu adalah omset di atas 50 miliar. Kemudian tarif PPh pasal 17 ayat 2B yaitu apabila sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek, ya, PT yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek lebih dari atau minimal 40%, maka tarifnya 3% lebih rendah, yaitu 22% dikurangi 3%. Kemudian tarif pasal 31E ini apabila omset kita tidak lebih dari 50 miliar atau 50 miliar ke bawah, maka kita bisa pilih tarif PPh pasal 31E. Nah, PPh pasal 31E ini nanti ada aturan pelaksana, yaitu SE 02 tahun 2015. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya tentang ini, kemudian kita akan kasih contohnya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan tentang PPh terutang. Nanti kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tata cara perhitungan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di seri-seri berikutnya.